Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan, yaitu sekarang kita akan mempelajari tentang konfigurasi menggunakan switch layer 3 atau yang kita lebih ketahui yaitu multi-layer switch. Nah, kita langsung saja untuk ke konfigurasinya. Nah, untuk switch layer 3 ini tandanya sepertinya teman-teman berbeda dari yang lain. Nah, seperti logo matahari ya. Lalu kita tambahkan 4N device yaitu PC. Nah, setelah ini kita buat seperti konfigurasi sebelumnya yaitu untuk VLAN. Lalu kita hubungkan ya teman-teman. Setelah itu kita beri IP untuk IP address-nya. Kita lanjutkan untuk masing-masing VLAN ya teman-teman. Kalau di sini 192.168.1.5. Nah, setelah kita beri IP untuk end device ini, nah kita konfigurasi terlebih dahulu untuk di switch layer 3 ini ya teman-teman. Nah, adapun teman-teman juga harus ketahui atau seperti yang kita ketahui, switch layer 2 ini hanya bekerja pada data link layer, yaitu layer kedua pada OSI layer. Nah, sedangkan switch layer 3 ini atau yang lebih kita kenal juga dengan multi layer switch itu bekerja pada network layer atau layer ketiga. Nah, sebetulnya multi layer switch ini juga bisa bekerja pada layer 2 karena kedua layer tersebut memang sudah ada pada multi layer switch ini ya teman-teman. Nah, jika kita bandingkan dengan sebuah router, nah router itu menghubungkan jaringan kita dengan WAN atau Wide Area Network. Nah, sedangkan untuk multi-layer switch ini hanya menjangkau LAN atau Local Area Network. Nah, jadi untuk router itu jangkauannya lebih luas ya teman-teman, meskipun untuk fungsinya hampir sama, yaitu bisa untuk mengkonfigurasi IP seperti itu. Nah, akan tetapi jangkauannya berbeda ya teman-teman. Nah, jadi pada intinya dari perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3 ini, jika layer 2 bekerja pada MAC address atau layer data link, nah untuk layer 3 ini bisa bekerja pada IP address dan MAC address atau layer data link dan layer network. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita langsung saja pada switch layer 3. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, teman-teman bisa mengetik N saja, yaitu 0. Nah, setelah itu kita konfigurasi seperti biasa. Kita tambahkan VLAN terlebih dahulu ya teman-teman. Name NOC. Nah, setelah itu kita keluar, lalu kita interface-kan. 0/1
Setelah itu kita lihat do show VLAN. Nah, belum terinput ya teman-teman. Setelah ini kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, lalu kita lihat sudah termasukkan ya teman-teman. Kita exit, kita tambahkan juga untuk VLAN 20 itu name-nya HFA 0/4 sampai 4 atau ses VLAN 20. Kita lihat lagi. Nah, sudah termasukkan ya teman-teman, atau sudah terkonfigurasi. Nah, untuk switch-nya kita belum hubungkan, kita hubungkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan coba apakah sudah bisa mengirimkan pesan dari switch layer 2 ke switch layer 3 ini. Kita coba dari VLAN 10 ke VLAN 10. Ternyata masih failed ya teman-teman. Nah, kenapa failed? Karena kita belum mengkonfigurasi terangnya ya teman-teman. Nah, kita konfigurasi di sini. Kita masuk ke interface FA0 /5 ya. Nah, setelah itu kita switch port mode terang. Nah, adapun perbedaannya teman-teman dari switch layer 2 dan switch layer 3 itu pada konfigurasi terang itu. Nah, di sini ketika kita ingin mengkonfigurasi terang pada switch layer 3, command rejected, artinya command ditolak. Nah, kenapa bisa command ditolak? Nah, ini ada berhubungan dengan protokolnya, atau protokol trunking. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Protokol trunking. Nah, ISL adalah protokol penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q. Nah, telah sudah tidak berlaku. Nah, protokol ISL ini sudah tidak berlaku lagi, tidak digunakan lagi. Nah, adapun protokol yang kedua yaitu IEEE itu 802.1q. Nah, ini tuh adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer. Nah, engineer ini enkapsulasi trunking standar industri. Nah, untuk protokol yang kedua ini sudah menjadi enkapsulasi trunking standar industri saat ini, dan biasanya merupakan hanya satu yang didukung pada saklar modern. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk switch layer 3 ini ada sebuah perbedaan dari konfigurasi terangnya. Nah, karena switch port mode terang ditolak, yang artinya kita seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kita harus mengenkapsulasi terlebih dahulu. Itu switch port terang enkapsulasi. Nah, setelah seperti ini, kita akan lihat do show interface terang. Nah, sudah terinput ya teman-teman. Kita lihat juga do show brief. Nah, kurang lebih untuk switch layer 3 sebuah perbedaannya di situ ya teman-teman. Karena switch layer 3 ini bekerja pada layer 2 dan layer 3. Jadi untuk mode terangnya itu bingung ya teman-teman, atau protokol trunkingnya itu bingung karena ada dua, yaitu seperti yang sudah jelaskan tadi, karena ada protokol YSL dan IEEE seperti itu. Jadi kita harus menambahkan komen tambahan, yaitu
encapsulation.1q. Nah, jadi sudah terbaca. Nah, selanjutnya kita ke switch layer 3. Kita akan enable quantity, lalu kita ke interface ya teman, interface FA yang terhubung ke switch ini FA 0/7. Kalau pada switch layer 2 ini seperti biasa ya teman-teman, switch port mode terang. Nah, seperti ini, lalu kita lihat di sini FA 0/5 dan FA 0/7 sudah terdaftar ya teman-teman, sudah on. Nah, kita akan coba mengirimkan pesan. Kita lihat dari VLAN 10 ke VLAN 10. Pilot, apakah ada kesalahan di sini? FA 03. Kita akan coba dengan ping ya teman-teman. Karena mengecek itu tidak hanya dengan paket saja. Nah, ternyata masih RTO, yang artinya belum terhubung ya teman-teman. Nah, kita coba lagi. Masih RTO. Di sini VLAN 10 yang allowed-nya tetapi dari switch layer 3 ke switch layer 2 itu sudah terhubung ya teman-teman. Kita akan coba, nah sudah successful. Nah, kita akan coba kembali, nah sudah successful. Yang artinya sudah terhubung ya teman-teman. Kita akan coba dari PC 0, PC 11, nah sudah successful, lalu kita VLAN 20. Di sini ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kenapa tadi bisa ada failed? Mungkin karena ada kesalahan ya teman-teman, atau mungkin ada kesalahan yang tidak terbaca. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengecek juga teman-teman bisa dengan menggunakan command prompt ya teman-teman, tidak hanya dengan pesan. Kita lihat 1.6 sudah TTL ya teman-teman, sudah terhubung yang berarti. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman dapat memahaminya sampai sini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau kurang teman-teman dapat pahami. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.